Assalamualaikum, hai selamat malam Mam, selamat bergabung di Bincang Mams Milenial di Instagram teman ibu milenial teman Bumil. Apa kabar Mams hari ini? Senang banget bisa ketemu di hari pertama di bulan November dan juga hari pertama di pekan kita yang pertama di bulan November ini. Gimana dengan Mams sudah aman di rumah karena beberapa daerah lagi diguyur hujan. Jadi semoga Mams yang menonton live pada malam hari ini sudah aman, tentram, bersantai di rumah karena kita akan membahas sebuah topik yang menarik nih yang pasti ditunggu-tunggu baik Mams yang lagi promil ataupun Mams yang lagi menanti kehamilan, menanti kelahiran, yaitu kita akan membahas seputar persalinan normal dan persalinan sesar. Ya saya yakin nih banyak banget pertimbangan yang Mams perlu pikirin dan nantinya jadi semacam pertimbangannya akan memilih metode persalinan apa. Karena persalinan sesar maupun persalinan normal pasti mempunyai pro dan kontra. Nah, pada malam hari ini kita akan lebih banyak tahu tentang persalinan normal dan persalinan sesar dari seorang dokter spesialis kebidanan kandungan dari Rumah Sakit Omni Pulau Mas atau Omni Hospital Pulau Mas. Sebelum menunggu dokter untuk bergabung, saya ingin bacakan dulu nih profil singkat dokter yang akan hadir pada malam hari ini. Jadi pada malam hari ini akan hadir Dr. Caroline Tirtajasa SPOGK. Dr. Caroline adalah dokter spesialis kebidanan dan kandungan konsultan, subspesialis fertility dan hormon reproduksi. Dokter kelahiran Jakarta 22 Desember 1970 ini merupakan lulusan terbaik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan Universitas Schleswig-Holstein Kiel, Jerman. Saat ini Dr. Caroline Tirtajasa SPOGK mendedikasikan dirinya sebagai konsultan fertility center dan laparoskopi center di Omni Hospital Pulau Mas. Bidang keahlian yang beliau tekuni antaranya adalah bedah kebidanan kandungan, pertolongan persalinan, baik persalinan normal, persalinan sesar, dan persalinan sesar dengan prosedur membuang lemak perut atau lipektomi. Juga bedah laparoskopi atau minimal invasive surgery untuk tumor kandungan seperti mioma, kista, serta hamil di luar kandungan. Juga Dr. Caroline menangani penanganan masalah fertility atau ketidaksuburan, termasuk melakukan tindakan inseminasi dan bayi tabung atau in vitro fertilization. Juga menangani masalah hormon reproduksi seperti ketidakteraturan haid atau perdarahan pada usia remaja. Halo dokter, selamat malam dok. Halo, selamat malam, apa kabar? Baik, Dokter Caroline. Terima kasih sebelumnya dok, sudah meluangkan waktu. Saya lihat nih dokter benar-benar lari dari ruang op langsung ke sini untuk Instagram dengan teman Bumil ya dok. Iya, betul. Iya, dokter ini adalah pertemuan pertama kita dok dengan Dokter Caroline dan juga para moms teman Bumil. Jadi mungkin dokter mau hai-hai dulu pada para moms. Saya sudah bacakan sedikit nih profil dokter tadi. Sambil mungkin mau menjelaskan singkat seputar topik kita. Silakan dokter. Oke. Jadi cara bersalin itu ada dua, ya, persalinan normal dan persalinan dengan sesar. Masing-masing ada positif dan negatifnya, ya. Singkatnya, tidak ada satupun cara persalinan yang lebih superior dari yang lain, ya. Bukan berarti persalinan normal lebih bagus atau sesar lebih bagus, tidak. Jadi persalinan normal ataupun sesar dua-duanya sama-sama bagus untuk orang tertentu dengan kondisi klinis tertentu. Gitu. Jadi masing-masing orang bisa berbeda tuh. Untuk ibu A misalnya persalinan normal lebih oke nih. Untuk ibu B persalinan sesar lebih oke. Gitu. Jadi masing-masing pasien punya metode persalinan yang harus didiskusikan terutama dengan dokter yang akan menolong bersalinnya nanti. Dan masing-masing dokter biasanya punya policy tuh. Punya policy sendiri ya, yang terbaik untuk pasiennya apa, dan itu harus didiskusikan dengan pasiennya. Jadi metode persalinan itu adalah hasil diskusi antara dokter dengan pasiennya, kurang lebih seperti itu. Oke, nih pembukaan Dokter Caroline tadi tuh seperti sudah menyatukan ya dok, karena kan selama ini ada golongan ibu normal sama ibu sesar, nggak ada ya seperti itu ya. Semua persalinan baik karena kita terlahir jadi ibu setelah bersalin gitu ya dok ya. Iya, betul. Iya.
Baik. Ini sambil menunggu pertanyaan, sudah cukup banyak dok yang bertanya, tapi saya mungkin akan menunggu sampai terkumpul banyak. Saya mau bertanya dulu dok, jadi banyak banget para moms yang hadir di Instagram Live pada malam hari ini adalah moms yang akan pertama kali bersalin. Jadi pastinya masih bingung ya dok, ini harus memilih apa. Nah, ini pertimbangannya pastinya banyak, baca-baca atau teman-teman dan segala macamnya. Tapi mungkin dokter bisa gambarkan sekilas atau singkat dok. Sebenarnya dari kedua pilihan itu mungkin pro-nya dulu dok. Pro persalinan normal seperti apa dan pro persalinan sesar seperti apa dan mungkin kontranya. Ya. Baik. Jadi persalinan normal itu ditentukan dari berbagai faktor, ya. Semua edukasi saya itu sebetulnya ada di Instagram saya. Ya, jadi nanti untuk ibu-ibu yang berminat untuk menggali lebih dalam, saya mengedukasi pasien-pasien saya itu lewat Instagram, terutama saya muat di IGTV saya. Nanti tinggal follow akun Instagram saya DR Caroline Tirta Jasa SPOGK, disambung semua. Ya, ada satu judul IGTV saya yang judulnya faktor-faktor yang menentukan keberhasilan persalinan normal. Dan satu lagi yang judulnya CPD atau Cephalopelvic Disproportion. Jadi singkatnya persalinan normal itu sebetulnya terjadi secara alami. Ya, secara alaminya itu bagaimana kita menilainya? Biasanya ibu-ibu yang takdirnya ya, maksud saya ya, tidak ada kontraindikasi bersalin normal, biasanya saat usia hamilnya 35 minggu, kepala bayinya sudah engage. Engage itu masuk ke dalam rongga panggul dan turun, dicengkeram oleh mangkok panggul, terutama pada ibu-ibu yang hamil pertama ya. Nah, biasanya kalaupun belum terjadi engagement pada usia hamil 35 minggu, kita bisa tunggu tuh paling lamanya sampai dia mencapai usia hamil 37 minggu. Apakah engagement ini terjadi atau tidak? Ya, jika engagement sampai usia hamil 37 minggu tidak terjadi juga, kepala bayinya di bawah tapi masih melayang gitu, nggak masuk ke mangkok panggul, berarti prediksi angka keberhasilan persalinan normalnya tidak terlalu baik. Ya, biasanya pasien bisa memilih sesar di usia hamil 38 minggu, atau kalau misalnya pasiennya pengen banget gitu lahir normal, biasanya kita sebagai dokter ngikut nih maunya pasien, kita temenin deh. Ya, sampai nanti deadline-nya tercapai kan biasanya usia hamil 40 minggu tuh. 40 minggu harus diputuskan mau tetap bersalin normal dengan induksi persalinan atau langsung sesar. Ya, karena induksi persalinan kan juga bukan tanpa resiko. Gitu. Nah, positif negatifnya, jadi positif negatifnya kalau bersalin normal tuh nggak ada luka sesar, iya, luka di vagina, sama-sama dijahit sih sebetulnya. Kalau bersalin normal, mulesnya yang luar biasa memang, terutama untuk anak pertama, iya. Dan vagina ya otot dasar panggul dijebol oleh bayi, iya. Jadi ibu-ibu yang melahirkan di hamil pertama, melahirkan normal, itu pasti lebih susah daripada kalau sudah punya anak 3, anak 4, yang lahiran normal. Karena biasanya otot dasar panggulnya sudah lebih loose, lebih lunak gitu ya. Tapi kalau hamil pertama, otot dasar panggul masih kenceng dan dijebol oleh bayi. Dan itu biasanya tidak pulih sempurna lagi. Makanya orang-orang atau ibu-ibu yang bersalin normal, apalagi anaknya banyak dan besar ya saat lahir, itu terpapar dengan resiko turun peranakan saat dia sudah makin tua, ya, karena otot dasar panggulnya sudah tidak utuh lagi. Beda dengan yang bersalin sesar, ya. Jadi masing-masing ada positif negatifnya yang bisa kita bahas lebih detail. Kalau misalnya ibu-ibu nanti ada yang ingin menggali lebih dalam dengan pertanyaan-pertanyaannya. Iya. Jadi secara general seperti itu ya dok ya. Iya. Nah, ini kalau untuk persalinan normal dok, pastinya nggak kebayang ya dok sebenarnya. Kan kita seperti menunggu panggilan si kecil ya. Si kecil kapan siapnya, kita ikuti aja panggilan gitu. Tapi sebenarnya tanda-tanda persalinan yang perlu kita kenali atau ibu pertama kali melahirkan tuh apa aja sih dok? Oke, jadi yang pertama timbul mules yang progresif. Ya, bukan kenceng-kenceng hilang gitu, bukan. Jadi mules progresif itu maksudnya akan meningkat. Misalnya yang tadinya 4 jam sekali datang gitu ya, meningkat jadi 3 jam sekali, 2 jam sekali ya, dan teratur munculnya. Dan makin lama intensitasnya juga akan makin kuat. Ya, itu tanda-tanda bersalin. Yang pertama, ya, mules yang progresif. Yang kedua, bisa disertai keluarnya darah sedikit dari kemaluan. Darah sedikit ya.
darah disertai lendir dari kemaluan. Itu tandanya pembukaan mulut rahim sudah mulai terjadi. Ya, Oke. bukan perdarahan banyak. Kalau sampai terjadi perdarahan banyak harus segera datang ya, karena mungkin ada faktor-faktor lain seperti plasenta di bawah, plasenta previa. Itu Ya. bisa menyebabkan perdarahan yang banyak. Ya. Kemudian yang ketiga, kalau misalnya dilakukan periksa dalam, ya, kalau misalnya si pasiennya datang ke bidan atau ke dokter kandungan, kalau dilakukan periksa dalam, mulut rahim sudah mulai membuka dan mendatar. Ya, Ya. mulut rahim itu kan biasanya normalnya dia mencucu ya dan keras tuh. Ya, Ya. tidak ada pembukaan. Nah, saat periksa dalam sudah mulai tuh ada pembukaan, mulut rahimnya melunak dan posisinya sudah mulai tengadah ya kita bilangnya ya. Itu antara lain. Iya, iya, iya. Jadi memang katanya juga perut itu keras banget seperti pegang tulang hidung ya, benar ya dok ya? Iya, itu kontraksi. Oke, Ya, oke, iya, iya, kontraksi yang iya, tadi saya iya, bilang mules yang makin progresif itu. iya, Iya. iya. Baik, baik dok. Nah, ini kan ada beberapa mitos dok yang bilang kalau mungkin terasa mules harus melakukan ini dan itu. Tapi yang benar nih dok, ketika kita sudah merasakan mules dan itu mungkin kontraksi sudah terjadi, sebenarnya apa sih dok yang boleh dan kita nggak boleh lakukan dok? Kalau kita sudah merasa mules, kalau misalnya mulesnya itu bertambah, ya harus diperhatikan juga ya jarak Iya. dengan tempat yang si ibu tersebut mau melahirkan. Kalau jaraknya jauh, begitu mulesnya sudah teratur, tiap 3 jam sekali udah mulai jalan dong Iya, ke rumah iya, sakitnya tersebut, ya. Kecuali kalau jarak dekat. Kalau jarak dekat, ya mules sejam sekali tapi teratur, sudah boleh jalan dari rumah. iya, Ya, iya, yang iya. penting semuanya sudah disiapkan. Makanya kan persiapan untuk melahirkan kan ada tuh tas besar, isi peralatan bayi segala macam ya. Atau kalau pada kondisi emergency harus langsung segera datang. Iya. Ya, kondisi emergency itu yang harus datang adalah gerak bayi berkurang. Tidak seperti biasa lemas gerakan bayi atau tidak bergerak itu harus segera datang. Yang kedua perdarahan banyak yang tadi saya bilang, itu juga harus segera datang. Yang ketiga ketuban pecah. Ketuban pecah itu nggak nunggu mules. Saat ketuban pecah terjadi harus segera datang ke kamar bersalin. Iya, iya, iya. Ah. Baik dokter. Jadi memang kadang-kadang tuh yang suka bikin kelewat tuh adalah gerakan janin ya dok, karena banyak banget dari cerita udah nggak terasa gerakan janinnya tapi udah 2 hari yang lalu. Padahal itu sebenarnya adalah red flag yang benar-benar harus ditindak ya dok ya kalau kayak gitu. Betul. Ya. Iya. Jadi normalnya bayi itu bergerak minimal sejam sekali. Iya. Ya, jadi kalau dalam 1 jam bayi itu tidak ada gerakan sama sekali, harus segera datang ke kamar bersalin. Minimal minta CTG atau kardiotokografi untuk rekam jantung bayi untuk memastikan rekaman jantung bayinya masih oke. Iya, benar-benar. Iya. Memang insting ibu ada, tapi sebaiknya juga memang kita ikuti ya dok ya saran dari dokter ketika gerakan janin berkurang. Nah dok, kalau misalnya ngomongin soal persalinan sesar nih, masih banyak yang menganggap kalau sekali bersalin sesar itu pintu untuk bersalin normal udah tertutup. Itu benar atau enggak sih dok sebenarnya? Itu salah banget. Ya. Jadi nanti cek ya IGTV saya judulnya VBAC atau Vaginal Birth After Cesarean Section. Jadi ada syarat-syaratnya tuh. Jadi kalau baru sesar sekali kita bisa coba untuk bersalin normal. Asal syarat-syarat VBAC-nya terpenuhi. Nah, syaratnya antara lain adalah itu tadi engagement sudah terjadi sebelum usia hamil 37 minggu atau paling lamanya ditunggu 37 minggu. Engagement tadi, sekali lagi masuknya atau tertanamnya si kepala janin di pintu panggul ibu ya. Itu tandanya sudah terpegang oleh pintu panggul ibu, kepala juga sudah masuk ke rongga panggul ibu. Ya, kalau engagement itu terjadi silakan aja, kita bisa coba melahirkan secara normal pada yang bekas sesar sekali ya. Kalau udah sesar 2 kali, 3 kali ya harus sesar lagi yang berikutnya. Karena resiko untuk pecah rahimnya lebih besar. Oke, nah ini dokter sempat sebutkan soal risiko mungkin sesar yang berulang. Tapi sebenarnya sesar tuh punya risiko nggak sih dok? Karena memang juga tadi dokter sebutkan persalinan normal pasti juga punya risiko salah satu jebolnya otot dasar panggul. Kalau sesar gimana? Oke. Kalau sesar di tangan dokter ahli, sesar zaman now itu aman, relatif aman. Iya. Sekali lagi tergantung jam terbang dokternya juga tentunya.
ya Iya. jam terbang dokter, kemudian juga masing-masing teknik operasi dokter itu masing-masing berbeda, Mm-mm. ya. Jadi makin rapi jahitannya, kemudian handling of tissue itu penanganan jaringannya halus, Iya. manipulasi jaringannya juga lembut, tidak main betot-betot sana sini. Biasanya penyembuhan luka operasinya juga lebih baik, ya Oke. daripada dokter yang dalam tanda kutip pekerjaannya lebih kasar dan jorok gitu. Hmm. Iya, iya. Jadi selama dilakukan dengan elegan, ya, secara halus, handling of tissue-nya oke, dokternya juga jam terbangnya oke, sesar itu sangat aman dan Oke. hasilnya juga baik, ya. Iya. Iya. Tentunya level rasa nyeri masing-masing orang berbeda, Iya. ya. Tetapi obat-obat anti nyeri bagus dan kalau sesar itu dilakukan dengan teknik yang halus dan rapi, biasanya nyeri luka post operasinya itu sangat bearable. Ya, Hmm. kalau Iya. pasien-pasien saya hari ini sesar, besok sudah bisa tuh mandi sendiri, mengurus bayi, sudah bisa. Ya, Iya. jadi 3 hari ya sudah pulang. Post op Iya. itu 3 hari sudah pulang. Iya. Dan ya pulang jalan dan bisa mandiri lah gitu ya di rumah. Iya. 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 Walaupun memang masih sedikit Mm-mm. bungkuk ya dok, nahan sakit ya dok ya. Kalau pasien saya enggak ada yang Oh gitu. bungkuk. Iya, Oke. Oke, nanti kita kali lebih dalam nih seputar itu ya. iya, Baik, ini satu baik. pertanyaan terakhir saya dok sebelum nanti kita maju ke pertanyaan para moms. Sebenarnya Mm-mm. dok, kalau misalnya operasi sesar tuh benar nggak sih anak jadi nggak bisa IMD, dan juga ada yang namanya kalau bersalin sesar tuh ASI-nya susah keluar pasca persalinan. Itu benar nggak sih dok? Oh, enggak benar. Jadi persalinan sesar maupun normal dua-duanya sama-sama bisa IMD. Oke. Iya. Iya. Jadi kayak kalau persalinan sesar itu ya begitu bayinya dikeluarkan kan ditangkap oleh dokter spesialis anak, Iya. ya. Dibersihkan sebentar langsung ditaruh di dada ibu. Iya. Sementara dokter kandungannya menyelesaikan operasinya. Iya. Gitu. Jadi IMD meskipun sesar tetap bisa dilaksanakan seperti biasa aja, seperti bersalin normal gitu maksudnya. Tidak ada perbedaan. Iya. Dan ASI baik lahir sesar maupun normal sama saja. Jadi keluarnya ASI itu tidak dipengaruhi oleh cara bersalin, melainkan dari rangsangan hisap bayi pada puting susu ibu. Itulah yang menjadi stimulan keluarnya ASI. Oke. Tapi saya mau bilang begini nih, memang prioritas itu selalu ASI, ya, dan stimulasi itu harus dilakukan sejak awal, ya. Tetapi memang ada beberapa orang, ya, yang bakat dari sononya ASInya sedikit. Jadi terlepas dari sudah stimulasi, bayinya juga udah dijejelin setiap hari, tetap aja ASInya sedikit, ya. Iya. Jangan stres, itu pesan saya. Ya, Iya. ibu-ibu menyusui itu biasa kalau ASInya sedikit, stres dia. Aduh, kok ASI saya sedikit ya, merasa bersalah, merasa tidak mampu menyusui bayinya. Makin stres, makin surut tuh biasanya produksi ASInya. Ya, jadi ibu menyusui tidak boleh stres dan tidak boleh terlalu capek juga, begadang misalnya. Itu juga bikin surut ASI. Ya. Iya. Jadi ibu menyusui harus di-provide nutrisi yang baik, istirahat cukup, dan jangan stres. Nah, kalau semua itu sudah dilakukan, produksi ASI tetap masih sedikit juga, di backup baru susu formula. Ya, susu formula hanya sebagai backup aja. Jadi ASI itu harus maju duluan pertama. Tapi kalau udah bela-belain, ibaratnya jungkir balik ya, atas bawah tetap kurang, susu formula jadi backup. Yang penting bayi tidak kekurangan cairan, itu aja. Iya, benar-benar. Oke. Nah, ini jadi banyak ini ya dok ya, masukan nih, karena selama ini banyak banget mitos yang buat kita jadi kayak terbagi kubunya gitu dok. Sudah melahirkannya sesar, anaknya nanti dikasih susu formula, jadi kayak kurang gitu dok esensi ibu-ibunya. Jadi semoga dengan penjelasan dokter Caroline tadi jadi lebih jelas ya dok, kalau misalnya menjadi ibu tidak didefinisikan dengan apapun gitu. Baik, ini betul. Pertanyaan dari para mom sudah banyak yang masuk dok. Saya akan mulai bacakan saja pertanyaannya. Baik. Pertama dari Mam Aliska, dok, kalau lahiran pertama sebaiknya kalau lahiran pertama SC, sebaiknya lahiran anak kedua SC lagi atau bisa normal dok? Ini mungkin ketinggalan dengan feedback tadi, tapi mungkin diberikan penjelasan sedikit kali ya dok ya, apa sih yang membuat salinan kedua harus SC lagi atau mungkin bisa normal gitu dok? Iya, jadi sekali lagi tadi udah saya ulas, nanti cek ya IGTV saya yang judulnya feedback ya, VBAC. Jadi kalau
kepala bayi sudah engage, saat kita tunggu maksimalnya usia hamil 37 minggu, silakan aja kita bisa coba lahirkan secara normal kalau baru sesar pertama kali ya. Kecuali saat usia hamil sudah ditunggu maksimal 37 minggu kepala bayinya masih melayang. Berarti angka keberhasilan feedbacknya juga tidak terlalu baik ya. Tapi sekali lagi semua tergantung pasiennya tuh, dokternya nanti nemenin. Kalau sudah dijelaskan panjang lebar pasiennya tetap mau coba feedback, ya kita lakukan, dokter akan tetap nemenin. Yang penting pasien sudah tahu resiko-resiko positif negatifnya apa. Yang penting pasiennya sudah ngerti. Kalau itu tetap jadi keputusannya, kita sebagai dokter menemani pasien. Iya, baik dokter. Selanjutnya dari Mam Iza, dok, terakhir USG usia kehamilan 30 minggu, janin masih sungsang. Apakah masih ada kemungkinan dok untuk bisa melahirkan normal? Oke, jadi kalau 30 minggu sungsang kita masih bisa terima ya. Maksimalnya biasanya usia hamil 36 sampai 37 minggu kita bisa tunggu tuh perubahan posisi kepala bayi. Ya. Kalau misalnya sampai 36 atau 37 minggu tetap masih sungsang, biasanya nanti dokter yang menolong persalinan akan menilai ukuran panggul bagaimana, karena lahir sungsang itu resikonya lebih tinggi daripada lahir yang kepalanya di bawah, yang normal biasa. Ya, kalau bayinya tidak kepalanya menekuk ya, bukan presentasi kaki ya, presentasinya bokong murni dan panggulnya luas ya, bayinya juga tidak terlalu besar dan tidak ada lilitan tali pusat ya, masih boleh dicoba lahir normal. Jadi semuanya nanti ditentukan dari pemeriksaan klinis dokter yang akan menolong persalinannya. Begitu. Baik, dokter Karolin, ini jadi pertanyaan terakhir dok pada sesi kita pada malam hari ini. Sebelum kita berpisah, mungkin dokter mau menyampaikan beberapa pesan untuk para moms, dok. Silakan dokter. Oke, jadi para moms silakan menjalani kehamilannya dengan baik ya, mencari informasi dari sumber yang bisa dipercaya ya, asal agar Anda tidak salah jalan ya. Sumber-sumber informasi silakan, kalau misalnya ingin memfollow akun saya dengan melihat IGTV saya, silakan. Banyak yang bisa digali dari situ untuk menambah informasi seputar kehamilan ada, seputar fertilitas ada, mau tahu tentang miom atau kista juga ada, lengkap. Jadi sekali lagi tidak ada satu cara bersalin yang lebih superior dari yang lain. Jadi pada satu pasien bisa berbeda dengan pasien yang lain. Dan metode bersalin terbaik adalah berdasarkan hasil diskusi antara pasien dengan dokter yang akan menolong persalinan tersebut. Itu. Baik. Jadi nggak ada yang namanya ibu terbaik adalah karena bersalin dengan cara tertentu ya dok ya? Iya, betul. Iya, baik. Terima kasih dokter Karolin dari Omni Hospital. Sama-sama. Pada malam hari ini. Semoga kita punya kesempatan untuk ketemu lagi ya dok, karena seru banget bahasnya pada malam hari ini. Tetap sehat dok, dan terima kasih untuk para moms yang sudah bergabung. Kita ketemu lagi di hari Rabu. Assalamualaikum, selamat malam. Terima kasih dokter. Selamat malam, sama-sama.